Setelah pertempuran di Kyoto, sekarang kita memasuki film ketiga Rurouni Kenshin yang berjudul The Legend End. Bagi yang belum nonton review sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Link sudah saya siapkan di deskripsi. Di film kali ini masih menceritakan perjuangan Kenshin dalam menghentikan pemberontakan yang akan dilakukan oleh Shishio. Dan juga film ini merupakan trilogi terakhir dari film Rurouni Kenshin, yang nantinya masih terus berlanjut di film terbarunya yang berjudul The Final and the Beginning. Namun sebelum masuk ke film barunya, kita bahas film ini dulu, agar kita paham alur dan plotnya. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya bisa subscribe channel ini. Dan oke, langsung saja, si Didi makan jahe, Didi wae. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berusaha menguburkan semua mayat. Terlihat seorang pria menghampiri anak itu dan menanyakan siapa namanya. Kemudian anak itu menjawab bahwa namanya adalah Shinta. Namun pria itu mengatakan bahwa nama itu tidak cocok untuk seorang yang akan menjadi ahli pedang. Faktanya anak itu adalah Kenshin kecil sebelum dia menjadi seorang pembantai. Dan pria itu adalah Hiko Seijuro, seorang ahli pedang sekaligus merupakan guru dari Kenshin. Terlihat pria itu adalah orang yang menolong Kenshin di ending film sebelumnya. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan Kenshin yang sudah tersadar dan berada di suatu tempat. Kemudian Kenshin bergegas keluar dan menemukan seseorang yang tak lain adalah gurunya. Kenshin pun heran kenapa dia bisa bertemu dengan gurunya, dan ternyata semua itu adalah arahan dari Pak Sutradara. Dengan raut muka penuh dendam, dia meminta gurunya agar mengajarkan teknik pamungkas dari jurus Hiten Mitsurugi. Karena dia harus menghentikan Shishio, dan Kenshin merasa belum cukup kuat untuk menghadapi Shishio. Tanpa pikir panjang, sang guru pun mengiyakan permohonan Kenshin. Di tempat lain, kapal perang milik Shishio sudah berada di Edo dan mulai menebar teror di kota itu. Tak lama pihak pemerintah menemui Shishio untuk mencoba berunding. Dalam perundingan itu, terlihat pihak pemerintah merasa cemas dan takut akan intimidasi yang dilakukan oleh Shishio. Pada akhirnya Shishio menawarkan suatu kesepakatan kepada pemerintah. Shishio akan membongkar borok pemerintah saat era Bakamatsu dulu, yaitu saat pemerintah menugaskan para samurai untuk membantai para shogun di masa itu. Sehingga citra pemerintah bisa jelek di mata masyarakat sekarang. Namun Shishio mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan itu asalkan Batosai ditangkap dan diadili atas kejahatannya di masa lalu. Seketika itu pemerintah membuat pengumuman dan menyatakan bahwa Kenshin adalah seorang buronan. Hal itu membuat semua orang menjadi heran, termasuk Seto yang mempertanyakan keputusan dari pemerintah. Di tempat lain, Sanosuke pun merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan seperti biasa dia masuk riuh teparugu. Lalu tanpa diduga ada seorang perawat dari rumah sakit datang memberitahu bahwa ada seorang pasien di sana yang membawa kain berlambangkan rumah dari Okina. Misao pun teringat kepada Kaoru, dan benar saja ternyata Kaoru masih hidup dan berada di rumah sakit. Sementara itu Kenshin terus berlatih keras bersama gurunya. Namun dia belum sepenuhnya menguasai teknik terakhir dari jutsu Hiten Mitsurugi. Hal itu dikarenakan ketakutan Kenshin terhadap sesuatu yang dilindunginya, sehingga insting seorang Batosai tidak ada lagi dalam dirinya.
Sejuro mengatakan bahwa Kenshin harus menghilangkan semua beban di pundaknya dan bertarung secara lepas untuk menguasai teknik terakhir itu. Di rumah sakit, Kaoru sudah tersadar dan berjalan di tepi pantai. Lalu teringat kejadian terakhir di kapal Shishio. Kaoru pun yakin bahwa Kenshin masih hidup dan berada di suatu tempat. Setelah mendapatkan nasihat dari gurunya, Kenshin hendak pamit dan akan pergi untuk menghentikan Shishio. Tanpa diduga, Misao datang dan menjemput Kenshin. Dia mengatakan bahwa Kaoru masih hidup. Misao juga mengatakan bahwa Kenshin sekarang sudah menjadi buronan pemerintah. Singkat cerita, Kenshin sudah berada di rumah Okina. Kemudian dia diberi peta oleh Misao sebagai rute terbaik agar tidak ketahuan oleh pihak pemerintah. Dan ketika Kenshin akan berpamitan kepada Okina, Okina pun sudah tidak ada di tempatnya. Ternyata dia sudah berada di suatu tempat yang akan dilalui oleh Kenshin. Karena faktanya di sana sudah ada Aoshi yang sedang menunggu kedatangan Kenshin. Dengan tubuh yang masih terluka, Okina berusaha melawan Aoshi dan jelas itu adalah hal yang sia-sia. Tak lama Kenshin dan Misao datang ke tempat itu, dan tanpa basa-basi Aoshi langsung menyerang Kenshin. Pertarungan di antara mereka pun tidak bisa dihindarkan. Di tengah pertarungan, Okina meminta Kenshin untuk membunuh Aoshi, agar dia terbebas dari rasa dendamnya. Dari pertarungan itu, Aoshi terlihat kewalahan dan ngadayak-dak menghadapi serangan Kenshin. Dan dengan terpaksa Kenshin menggunakan teknik Hiten Mitsurugi. Sehingga hal itu membuat Aoshi tumbang tapi dia tidak modar. Dengan tumbangnya Aoshi, saat itu pula Okina menghembuskan napas terakhirnya. Setelah itu Kenshin tiba di dojo Kamiya Kashin. Namun di sana hanya ada Megumi menjaga tempat itu. Tak lama mereka kedatangan polisi mengepung dan hendak menangkap Kenshin. Dengan sedikit perlawanan, Kenshin mulai menghajar polisi yang ada di sana. Namun pada akhirnya Kenshin menyerahkan diri secara sukarela. Kemudian Kenshin dibawa ke hadapan Tuan Ito, pejabat yang menggantikan Tuan Ukubo yang mati dibunuh oleh Sojiro. Dengan pengawalan polisi, Kenshin dibawa menuju ke suatu tempat untuk dieksekusi. Di sana ada juga Sanosuke dan Kaoru yang sudah berada di Edo. Di tepi pantai, semua orang datang ke sana untuk menyaksikan Kenshin dieksekusi. Terlihat pula anak buah Shishio hadir di tempat itu dan mulai merasa senang, karena mereka sedikit lagi akan melihat kematian Batosai. Sementara itu, Algojo sudah siap untuk mengeksekusi Kenshin. Dia mulai membersihkan katananya. Tapi secara tiba-tiba, Algojo memotong ikatan Kenshin, sehingga membuatnya terlepas. Ternyata dia adalah Seto yang menyamar. Seketika keadaan di sana berubah menjadi chaos.
Pertempuran melawan anak buah Shishio pun berlanjut dengan sengit. Di sini kita bisa melihat Saito mengeluarkan teknik Gokatsu andalannya dan berhasil membunuh salah satu pendekar pedang dari kelompok Shishio. Kenshin dan Sanosuke pergi ke kapal milik Shishio dan berhasil membantai anak buah Shishio yang ada di sana. Masih di tempat yang sama, Sanosuke bertemu seorang biksu, kemudian mereka pun terlibat pertarungan. Sementara Kenshin sudah ditunggu oleh Sojiro untuk melanjutkan pertarungan mereka di episode kemarin. Dari pertarungan Kenshin dan Sojiro, kita bisa melihat bagaimana dua orang ahli pedang menggunakan teknik tinggi dalam jurus memainkan katana. Dan itu benar-benar membuat kita olohok. Namun di pertarungan kali ini, Sojiro tampak kewalahan menghadapi serangan dari Kenshin, sehingga hal itu membuatnya sedikit frustasi. Karena faktanya Sojiro adalah orang yang mempunyai gangguan ketidakstabilan emosi, sehingga dia tidak bisa mengontrol emosinya saat keadaan tertentu. Dan itu dimanfaatkan oleh Kenshin di pertarungan kali ini, sehingga dia pun bisa mengatasi serangan Sojiro. Sementara itu, Sanosuke berhasil mengatasi perlawanan dari sang biksu. Setelah berhasil mengalahkan Sojiro, Kenshin diberondong tembakan oleh anak buah Shishio yang bernama Hoji. Kemudian Shishio datang dan menyuruhnya untuk berhenti menembak, karena dia akan mengajak Kenshin untuk berduel. Dan inilah pertarungan final antara dua orang pembantai. Di awal pertarungan, Kenshin yang sudah terkuras stamina-nya tampak kerepotan menghadapi serangan. Dia pun sempat dibanting oleh Shishio. Tak lama Saito datang ke tempat itu, dan tanpa basa-basi, Shishio langsung menyerangnya. Melihat Saito yang terdesak, Sanosuke datang dan menyerang Shishio. Namun tampaknya mereka berdua pun kewalahan menghadapi serangan dari Shishio. Shishio merasa sudah di atas angin, dan tanpa diduga, Aoshi datang ke tempat itu dan mulai membantu Kenshin menyerang Shishio. Tapi tampaknya serangan Aoshi tidak begitu berpengaruh. Shishio pun masih bisa mengatasi mereka. Barulah saat mereka menyerang Shishio secara bersamaan alias keroyokan, Shishio pun mulai merasa riuh. Sementara itu Yumi melihat durasi pertarungan Shishio sudah mencapai batasnya. Sehingga jika pertarungan itu dilanjutkan, maka tubuhnya akan terbakar. Karena suhu tubuh Shishio mulai mencapai puncaknya. Kemudian Yumi turun dan meminta Kenshin untuk berhenti bertarung dengan Shishio. Tapi ternyata Shishio masih bangkit dan menusuk Yumi, sehingga menembus sampai ke tubuh Kenshin. Seketika itu Yumi mati karena ketusukan dari Shishio. Di sisi lain, Kenshin emosi melihat apa yang dilakukan oleh Shishio, sehingga hal itu mulai membangkitkan sisi batosai dalam diri Kenshin. Saat Kenshin sudah membangkitkan insting pembunuhnya, maka Shishio wajib waspada, karena kecil kemungkinan dia bisa menang melawan Kenshin dengan insting batosainya. Dan benar saja, Kenshin mengeluarkan teknik pamungkasnya, yaitu Amakekeru no Hirameki, dan membuat Shishio tumbang saat itu juga.
Namun dia masih bisa berjalan dan membawa tubuh Yumi ke atas kapal. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, karena seketika itu juga tubuhnya terbakar oleh api. Dengan matinya Shishio, Kenshin dan yang lainnya kembali ke pantai dan menyaksikan kapal milik Shishio hancur tak tersisa. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Kenshin dan Kaoru yang sudah berada di dojo Kamiya Kashin. Itulah guys film Rurouni Kenshin The Legend End, yang merupakan film terakhir dari trilogi Rurouni Kenshin. Tadinya saya akan mereview chapter selanjutnya yang berjudul The Final. Namun karena saya mendapatkan info dari teman saya di planet Namek bahwa banyak yang di take down karena mereview film ini, seketika itu saya pun hariwang dan tak jadi. Tapi jangan khawatir, untuk review selanjutnya masih akan terus berlanjut dengan film yang lebih seru lagi tentunya. Oke guys, semoga kalian suka dengan pembahasannya. Lamun senangnya senang-senangkan wae lah. Ya, gitu wae pokoknya. Akhir kata, saya dan segenap YouTuber yang masih berjuang untuk dimonetisasi mengucapkan terima kasih dan tetap video wae.